Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan di mana dosennya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia VPMSI, di mana akan mempelajari tentang respirasi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siklus Krebs, fermentasi, fosforilasi, dan faktor yang mempengaruhi respirasi. Siklus Krebs adalah siklus yang digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi. Tahapan respirasi sel diawali dengan proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, dan fosforilasi oksidatif yang akan menghasilkan adenotrifosfat atau 2-ATP dan 2-NADH. Senyawa hasil dari proses glikolisis berupa asam pirufat akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang terletak di dalam mitokondria sel tubuh untuk kemudian menuju reaksi persiapan sebelum memasuki siklus Krebs. Asam pirufat dari proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi, di mana proses oksidasi ini disebabkan karena pelepasan elektron sehingga menyebabkan komponen atom karbon berkurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya komposisi atom karbon yang terdapat dalam asam pirufat berubah menjadi 2 atom karbon. Hasil ini berupa asetil-CoA. Proses berkurangnya komponen karbon inilah yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Selain dihasilkan asetil-CoA, proses oksidasi dalam mitokondria ini juga mampu mengubah NAD+ menjadi NADH dengan cara menangkap elektron. Hasil akhir dari tahapan persiapan ini berupa asetil-CoA, CO2, dan 2-NADH. Asetil-CoA ini yang merupakan produk dari tahap ini lah yang akan digunakan untuk proses terjadinya siklus Krebs. Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahap yang reaksinya terjadi terus-menerus dari awal hingga akhir dan terjadinya secara berulang. Yang pertama, pembentukan sitrat adalah proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs, di mana proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi A-ketoglutarol. Dengan bantuan NADH. Dalam proses ini terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Selanjutnya, alfa ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil-CoA. Dalam oksidasi ini NADH menerima elektron atau reduksi menjadi NADH ditambah H+. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Energi dilepaskan untuk mengubah guanin diosfat atau GTP dan fosforilasi PI menjadi guanosin trifosfat. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah FAD akan menerima elektron dan
menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Proses menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga akan menghasilkan produk berupa malat, dan malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus menjadi hasil akhir tahap ini juga berupa NADH. Fermentasi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi ini adalah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor. Gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalistik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam suatu protein. Sementara fosforilasi enzim yang akan mengubah menjadi bentuk inaktif secara intrinsik. Konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Itulah penjelasan tentang respirasi part 2. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.